Baik, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Ketua kelas, ayo silakan Mas Hendy. Siap gerak, sudah mulai. Anak-anak semuanya, sebelum kegiatan kita mulai, ada petugas yang untuk hari ini siapa? Oh, ya, silakan Mas Ali Akbar untuk menyampaikan kultum pada pagi hari ini. Baik semuanya untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Akbar. Oke, minta waktunya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Minta waktu sebentar, saya di sini akan menyampaikan sebuah kultum singkat teman-teman, yaitu tentang berbakti kepada orang tua, atau bisa kita ketahui dalam bahasa Arab itu birrul walidain. Dalam sebuah hadis, ada sebuah hadis yang berbunyi seperti ini teman-teman. Ridhallahi wa ridhal walidain. Ridha Allah itu tergantung ridha orang tua. Jadi apabila kita ingin sukses teman-teman, jangan sekali-kali kita menyakiti hati mereka. Kalau mereka udah ridho kita untuk sukses, insya Allah jalan kita untuk sukses akan lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam hadis lain disebutkan juga murka Allah itu tergantung murkanya orang tua. Murka orang tua juga murka Allah. Jadi jangan sekali-kali kita membuat mereka marah. Kalau mereka sudah mengucap sesuatu yang tidak baik untuk kita, itu tidak itu pasti sudah terjadi, karena murka orang tua itu juga termasuk murkanya Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Mas Ali Akbar. Tepuk tangan buat Mas Ali Akbar. Tadi teman kita Ali Akbar, dia menyampaikan tentang birrul walidain. Apa itu? Apa? Ayo. Birrul walidain itu apa? Berbuat baik kepada orang, bukan ridho orang tua. Kalau itu adalah aplikasi dan situ mendapatkan ridho dari orang tua kita. Baik, sebelum kita mulai akan saya absen dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk ini? Dek? Banyak. Mesti banyak kata-katanya. Harusnya jangan banyak, tapi sebutkan namanya. Nah, itu yang terbaik. Di sini ada Kuku. Hadir enggak? Ya. Banyak sekali teman kalian yang tidak hadir, kemungkinan dia dalam keadaan sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi dia kesembuhan cepat sehingga belajar bareng dengan kita. Baik. Sebelum masuk ke pembelajaran, kemarin kita sudah belajar tentang iman kepada kitab Allah. Baik. Masih ingat apa tidak? Saya akan mencoba untuk mereview, mengingatkan kembali apa itu iman kepada kitab-kitab Allah.
Baik, ada yang bisa menyebutkan berapa sih jumlah kitab-kitab Allah itu? Ayo katakan. Oke, silakan Mas Ahmad. Kitab Allah ada 4. Ya, satu. Kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya, betul. Ada 4 kitab Allah. Ada apa tadi? Yang pertama Zabur, kedua Taurat, ketiga Injil, dan yang terakhir Masya Allah. Baik, untuk masuk ke materi yang sekarang, semua untuk bisa memperhatikan tayangan berikut ini. Nanti dari tayangan itu saya ingin dari kalian untuk bisa menganalisa satu persatu apa sih dari pembelajaran hari ini. Maka saya akan bagi pada tugas kalian. Yang pertama adalah di kelompok 1 dulu. Kelompok 1 sebelah sini ya. Baik. Kelompok ini silakan dicari dan dikerjakan, didiskusikan apa sih tentang pembelajaran kali ini ya. Kedua, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan terakhir kita coba menganalisa dari video berikut ini. Saya ambil dari ceramahnya seorang ulama besar kita. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya, makanya ada teman saya masalah tentang Al-Quran itu pedoman hidup. Misalkan berbagai macam ayat semuanya itu kan untuk pedoman hidup kita di dunia. Nah, misalkan ada misalnya soal ada ayat soal ayat soal itu kan ada yang wallahu alam, Allah yang mengetahui. Misalkan kan untuk kita kenapa hanya untuk Allah yang mengetahui? Kalau emang itu untuk kepentingan kita, berarti kita juga sebagai manusia harus tahu mana yang sebenarnya. Soal ayat-ayat Qaf, ayat 2 kayak gitu. Kayak gimana? Assalamualaikum. Al-Quran diturunkan untuk kemaslahatan umat bangsa manusia. Pernah ada gerakan liberal ingin bebas nasi itu gerakan apa sih? Manusia. Maka tentunya manusia harus ngerti dan bebas untuk memberikan makna kepada Al-Quran dan harus tahu tentang Al-Quran dengan sebebas-bebasnya karena untuk kita, bukan untuk Allah. Ini pernah ada seperti itu. Sehingga kemaslahatan sendiri menurut mereka adalah kemaslahatan menurut manusia. Sehingga kalau Al-Quran menyuruh kemaslahatan, ternyata kemaslahatan diatur oleh manusia. Karena kita manusia yang lebih tahu, seolah-olah begitu. Siapa yang mengatakan lebih tahu tentang kemaslahatan pada dirimu? Engkau tidak tahu. Al-Quran adalah untuk manusia, untuk pedoman manusia. Akan tapi ketahuilah, untuk pedoman manusia Bisa kita pelajari bersama apa sih sebenarnya kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka sekarang tugas dari kalian adalah mendiskusikan, kemudian nanti setiap kelompok untuk bisa menyampaikan hasil dari diskusi
berdiskusi pada pagi hari ini. Baik, silakan dari kelompok 1, 2, dan 3 untuk bisa mendiskusikan masalah-masalah yang ada di dalam materi pada hari ini. Ada hikmah, ada pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah, ada juga isi dari kandungan Al-Quran itu apa, dan yang terakhir adalah tentang kelompok berapa itu? Pengambilan dalil betul ada enggak secara nas kalau Al-Quran itu menjadi sebuah pedoman hidup kita. Baik, silakan dikerjakan dengan baik dan seksama. Silakan Mas. Kegiatannya terus. Bisa buka HP-nya. Untuk mencari mencari apa? Semua dituang di kertas itu, dan nanti salah satu dari kalian untuk membacakan hasil diskusinya. Ya. Semua ditulis di kertas pelan, yang baik, yang bisa dibaca. Kemudian ditulis juga nama dari kelompok kamu, nama-nama semuanya. Jika nanti dalam penilaian saya bisa kasih nilai yang maksimal. Kelompok 3, 1, 2, 3, dan 4. Ya, silakan. Sambil yang satu mendirikan, yang satu sendiri. Mas itu bisa kan belum? Biar lebih cepat. Bagian pendoman ini. Saya kalau ini, kamu, ayo. Baik, dirumuskan dengan baik, jangan sampai nanti dalam penilaian tidak sesuai. Boleh pencarian itu lewat internet dari HP kalian, nanti dituangkan dalam kertas yang sudah Bapak bagi. Satu untuk diskusi sudah selesai. Sekarang waktunya untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Maka persiapkan yang baik sehingga nanti apa yang kamu sampaikan itu betul-betul bisa menjadi bahan pelajaran buat kamu sendiri dan juga menjadi ilmu untuk akan datang. Baik, dari mana dulu yang menyampaikan? Kelompok 1. Kelompok 1 sini. Ya tidak, ada 1. Tiga sudah siap? Oke.
kami. Isi kandungan Al-Quran. Al-Quran menjadi pedoman dan petunjuk utama bagi umat muslim di seluruh dunia. Isi kandungan Al-Quran tersebut terdiri dari 1. Akidah, 2. Ibadah, 3. Akhlak, 4. Hukum-hukum, 5. Tazkir, 6. Sejarah atau kisah, dan yang 7. Dorongan untuk berpikir. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari kelompok 3 sudah menyampaikan tentang isi dari kandungan Al-Quran. Berisikan sekitar ada 7 poin pokok untuk pedoman hidup kita. Baik, sekarang kelompok berapa lagi yang sudah siap? 3 sudah, 2, 1, 4. Oke, kelompok 4. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa yang sudah dibahas oleh teman-teman kelompok saya. Hikmah dari menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. 1. Menjadi hati tenang. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka akan membuat kita tenang dalam hidup. Dengan dijadikannya Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka akan menjadi obat dan penawar bagi hati yang gelisah. 2. Hidup lebih terarah. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, membuat kita lebih terarah dan beradab, karena Al-Quran mengandung petunjuk pedoman hidup. 3. Menjadi pribadi yang bertakwa. Dengan berpegang teguh kepada Al-Quran, akan selalu berhati-hati dalam berbuat. Oleh karena itu, orang yang akan lebih bisa berintrospeksi diri dan lebih meningkatkan keimanan. 4. Berperilaku adil. Al-Quran mengatur dan mengajarkan bagaimana bersikap adil dalam berbagai aspek kehidupan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusinya tentang hikmah dari kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Mas, perlu disadari dan perlu kamu pahami dan renungkan. Kalau kamu hidup tanpa arah, kalau kamu hidup tanpa sebuah guidance and lines atau sebuah aturan yang mengatur dalam hidup kita, maka hidup kita akan berasa. Bahasanya berasa itu apa? Ya nabrak, jangan nabrak sini tidak karuan. Artinya dia tidak bisa mengetahui mana yang baik dan buruk. Contohnya, bagi orang-orang yang suka minum-minuman, dia tidak akan pernah sadar apa yang dilakukan itu adalah hal yang tidak baik dan bahkan merusak kesehatan. Bagi dia mah yang penting bisa apply, kan dia yang penting bisa tendeng dan sebagainya. Baik, oke, kelompoknya tinggal kelompok 1 dan kelompok 2. Siapa dulu? 1 atau 2? Oh 1, ya 1 monggo. Sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Ayudan. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran. Kami menemukan dua dalil tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran ini. Yang pertama, ada Quran surat Al-A'raf ayat 158 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Yang artinya, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia.
yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Kemudian dalil yang kedua ada Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sekian yang diskusi kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada kata-kata nabi yang ummi. Apa artinya itu nabi yang ummi? Kelompok satu. Apa maksudnya? Ummi. Ya. Bukan ummi ibu loh artinya ya. Makanya ain ummi. Nabi yang betul-betul tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi betul-betul nabi yang terjaga dari betul-betul pemurniannya dari Allah. Kenapa sih Nabi Muhammad SAW? Beliau tidak bisa menulis dan membaca. Ini bukan berarti nabi kita bodoh. Bukannya kita ini tidak pintar, tapi inilah bukti kalau apa yang disampaikan oleh Nabi kita bukan dari rekayasa manusia, betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka redaksinya yang muncul semuanya ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau itu redaksinya Nabi Muhammad mungkin bukan begitu. Ya kaumi kan bilang ya, wahai kaumku, wahai umatku. Makanya di sini bukti kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah betul-betul utusan dan Nabi akhir. Terakhir dari kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok dua tentang pengertian Al-Quran, arti menurut bahasa dan menurut istilah. Pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadikan Al-Quran menjadi kalam Allah, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Arti Al-Quran menurut bahasa. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan. Arti Al-Quran menurut istilah. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada manusia melalui Rasulullah SAW secara mutawatir, mukjizat. Membacanya termasuk ibadah, dimulai surat dari Al-Fatihah dan berakhir dengan surat An-Nas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka temuan-temuan itu atau hasil diskusi dari kelompok yang lain akan menjadi sebuah materi pada pagi hari ini. Sekarang kita merefleksikan kepada materi ajar yang ada di depannya. Materi ini saya ambil dari beberapa modul dan beberapa buku ajar yang berkaitan atau menunjang kesuksesan dalam kalian belajar akidah, terutama pada kelas yang ke-11. Nah, apa tujuan belajar kita sekarang? Kenapa sih kok kita harus belajar tentang Al-Quran? Bahkan itu harus dijadikan pedoman dalam hidup kita. Tujuannya, saya berharap setelah belajar ini, satu, kalian mampu menunjukkan dalil nakli tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran. Tadi disampaikan oleh kelompok satu. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi Al-Quran dan juga kitab-kitab Allah yang lain. Yang ketiga, siswa mampu
sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Nanti ada keterangan dari saya tentang apa sih kok jadi penyempurna itu. Yang keempat, kalian mampu menyebutkan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk apa saja. Yang kelima, kalian mampu menjelaskan hikmah kenapa Al-Quran dijadikan pedoman hidup kita. Dari hikmah disampaikan oleh kelompok 4. Kemudian 6, siswa mampu mendemonstrasikan bacaan Al-Quran dengan tartil. Nanti saya cek siapa di antara kalian yang tidak bisa baca Quran, wah siap harus belajar Al-Quran. Yang ketujuh, yaitu mampu menunjukkan ayat Al-Quran sebagai dalil sebuah persoalan yang nanti kita dapatkan dalam kehidupan. Sekarang pengertiannya, pertama ya tadi ada pengertian. Cocok tidak sebenarnya apa yang disampaikan dari kelompok 2? Betul ya, tadi kelompok 2 ya pengertiannya. Sekarang Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Nah, kalau dalam ilmu sorof ditemukan qara'a yaqra'u Qur'anan dan sebagainya nanti terbanyak ayat. Yang artinya apa? Bacaan. Jadi menurut bahasa Al-Quran adalah bacaan. Tapi tidak sama dengan bacaan-bacaan komik yang lain. Kenapa? Karena apa? Al-Quran di sini betul-betul diturunkan oleh Allah dan nanti akan kita pelajari juga apa flashback dari kita baca Quran itu ke kita, ya. Yang kedua, istilah. Kalau untuk istilah apa Al-Quran? Satu, didefinisikan dengan kalam Allah atau firman-Nya Allah. Al-Quran adalah Allah, tutur kata Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat perantara malaikat, diriwayatkan secara mutawatir. Bagi yang membaca dinilai ibadah. Jangan hanya membaca, tapi yang menyimak. Dari kelompok 1 bacaan aja, kamu kita semua dapat pahalanya, masya Allah. Makanya ini ya, apa namanya, betul-betul keistimewaan dari Al-Quran. Dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Sesuai nggak nanti kelompok 2 itu? Sangat sesuai. Sekarang lanjutnya. Jadi jawaban tadi, kenapa sih Al-Quran kok jadi penyempurna? Kenapa ya? Al-Quran ini menjadi kalam atau firman Allah. Padahal kitab-kitab yang sebelumnya juga termasuk kalam Allah kan? Kitab itu tadi ada berapa kitab kemarin? 4. Zabur, Taurat, Injil. 3 ini adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi dan zamannya dan umatnya. Nabi, zaman dan umatnya. Tapi beda dengan Al-Quran. Al-Quran ini mau diturunkan kapan saja, istilahnya mau dipakai pada zaman-zaman saja. Bahkan 14 tahun abad yang lalu sampai sekarang, Al-Quran masih bisa menjadi pedoman hidup. Tidak ada yang perlu direvisi. Ya, kalaupun ada salah satu pendeta akan menghapus 200 ayat yang ada dalam Al-Quran yang katanya sudah tidak relevan pada zaman sekarang. Ternyata itu hanya bualan berapa. Sekarang lanjut. Apa maksudnya mutawatir tadi? Artinya adalah diriwayatkan oleh banyak orang yang mana menurut kebiasaan dia mustahil untuk berdusta. Di samping itu dengan tegas dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla
yang Allah sendiri menurunkan Al-Quran dan Allah sendiri yang akan menjaganya. Contohnya dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya, menjaga kemuliaan. Berapa banyak Al-Quran yang mau diselewengkan, berapa banyak Al-Quran yang akan dipalsukan, bahkan dirubah harokat dan titiknya. Konangan bahasa kita. Apa artinya? Ketahuan kalau itu Qurannya palsu, bahkan ribuan pernah tercetak akhirnya dibakar. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat perubahan. Nah, disinilah kemurnian Al-Quran. Lanjut. Membaca Al-Quran dinilai sebagai ibadah. Dalam hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan yang dia dapatkan itu bernilai 10 kebaikan. Kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu kata atau satu kalimat, tidak. Tapi Rasulullah mengatakan alif adalah satu huruf, lam juga satu huruf, mim juga satu huruf. Jadi kamu membaca alif lam mim itu sudah mendapatkan berapa kebaikan? 30 kebaikan, betul. Tidak cuma 3, karena satu kebaikannya dikalikan. Itu kalau belum paham artinya. Kalau sudah paham artinya, bukan lagi dikalikan 10, melainkan dikalikan 1000. Oh, Masya Allah. Al-Fatihah kamu berapa ayat di dalamnya, berapa huruf di dalamnya? Kalau kamu tahu satu dari ayat 1, 2, 3, sampai 7 paham betul, sholat kamu bernilai Masya Allah. Makanya ada sebuah hadis mengatakan sholat itu adalah penghapus dosa. Kita ulang dalam sholat minimal 4 kali, 3 kali baca Al-Fatihah, minimal 2 kali dalam sholat subuh ya. Fatihah pertama, tapi yang pada yang 4 semuanya 4 kali dibaca Al-Fatihah. Masya Allah. Baik, sekarang berarti Al-Quran itu dinilai pahalanya bukan per ayat yang kita baca, melainkan jumlah huruf yang ada di dalam ayat itu. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Berapa hurufnya? Bismillah 19. Berarti kita akan mendapatkan, kalau kamu hanya membacanya tanpa harus sampai kita dalam hati dengan menyebut nama Allah, hati kamu tidak begitu, maka nilainya baru 190. Tapi kalau kamu sudah membaca Bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hatinya mengikuti, sudah mendapatkan nilai atau mendapat pahala 1.900 atau 19.000. Masya Allah. Makanya umat Islam, umatnya Nabi Muhammad ini dikatakan pendek umurnya, tetapi dia pahalanya seperti zaman Nabi Nuh alaihissalam. Amin. Mereka umurnya berapa Nabi Nuh itu? 999 tahun dan sekian hari. Yang 99 tahun aja beliau hanya mendapatkan 40 pengikut mas, dengan 3 perempuan. Ya, disinilah keistimewaan dari Al-Quran. Baik, dalam materi tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran,
tadi disebutkan oleh kelompok berapa ini? Kalian nabi itu? Kelompok? Kalian nabi? Kelompok satu. Al-Quran ini adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Paling istimewa. Kenapa? Tadi cerita di awal, mendengarkannya saja mendapatkan, apalagi mau membacanya, nikmat ya Allah. Maka jangan pernah ragu ya untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Next, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tadi yang dikupas oleh kelompok 1, surat Al-A'raf 158. Betul sekali. Kenapa? Karena ayat ini adalah ayat yang menerangkan kita diminta untuk beriman kepada Allah dan kita diminta iman kepada Nabi Muhammad yang dia terjaga dirinya dari kesalahan. Terjaga. Sehingga apa? Kalau kita mau mengikutinya, maka kita akan termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, yang artinya tadi yang dibacakan oleh kelompok 1. Ayat yang kedua yaitu surah Al-Baqarah. Hafal nggak ini? Betul. Harus berhenti di sini. Ayo, harus berhenti. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Mak, kalau saya membaca surat dalam surat dari semua alif lam mim ini 2 ayat tak boleh enggak? Boleh, sah enggak bisa. Tapi kan yang di hadapan Allah kata Allah, pergi dulu, kan gitu ya. Pelit sekali mosok kamu sholat hanya dengan 2 ayat kursen. Pendek-pendek ini lagi ada apa? Bagaimana kalau misalnya bacanya Allahu Akbar, Yasin, Allahu Akbar. Boleh enggak? Boleh. Sah enggak? Sah. Tapi nilainya betapa pelitnya di hadapan Allah untuk membaca Al-Quran. Betul. Lanjut. Al-Quran sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Nah, tadi terjawab gak ini? Coba. Yang pertama, Al-Quran sebagai atau berfungsi sebagai an-nasakh. Apa artinya nasakh? An-nasku artinya penghapus. Bukan penghapus yang ini loh ya. Ini juga penghapus. Tapi yang dimaksud an-nasakh di sini adalah Al-Quran sebagai penghapus kalimat, makna, hukum-hukum dari kitab sebelumnya. Kalau memang waktu itu masih belum diharamkannya khamr, ketika datang Al-Quran maka khamr dilarang dan kita wajib meninggal. Yang kedua, sebagai apa ini? Al-Quran ini kenapa kok tadi harus menjadi penyempurna itu? Salah satunya kenapa? Yang pertama, kitab yang terdahulu tidak terjaga kemuniannya. Bahkan banyak yang sudah dirubah. Yang kedua, kitab suci sebelumnya hanya berlaku pada zaman dan masa umat itu saja. Sedangkan Al-Quran untuk sepanjang masa. Next, Al-Quran berfungsi sebagai muhaimin. Awas, hati-hati. Apa arti muhaimin? Batu ujian. Maksudnya, kebenaran kitab-kitab suci sebelumnya ini menjadi sebuah korektor, koreksi, mengoreksi. Kalau memang ada yang salah, maka Al-Quran yang jadi penyempurna. Yang ketiga menjadi musaddiq,
Apa itu musodik? Pembenar. Betul. Maksudnya Al-Quran menguatkan kebenaran-kebenaran yang ada pada kitab-kitab suci sebelumnya. Kalau memang itu masih bisa dijadikan patokan, kita jadikan patokan. Kata Allah, kalau tidak, ya sudah, akan dihapus dan diganti dengan yang terbaru. Selanjutnya, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Nah, ada apa ini sebenarnya? Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi petunjuk untuk seluruh manusia. Maka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup merupakan keharusan yang tak terbantahkan jika manusia itu ingin selamat dunia dan akhirat. Al-Quran adalah kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Bahkan tadi dalam surah Al-Baqarah jadi hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Karena kalau kita sudah mulai hidup kita tidak bisa maksimal, maka mau tidak mau kita harus kembali ke Allah. Ayo tobat dan kembali ke Allah. Ini anak-anakku untuk refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sekarang dikumpulkan semua yang sudah kalian catat. Bawah ini. Baik, terima kasih. Ini akan jadi bahan penilaian saya dan juga nanti akan saya nilai kalian dari bentuk keilmuan ini bisa dijadikan pedoman kalau kalian itu ilmunya segitu. Yang baik ya insya Allah nilai baik, dan yang buruk pun harus nanti meremedi dengan cara mengerjakan beberapa tugas-tugas yang ini saya. Terima kasih. Kita akan bertemu di acara yang akan datang insya Allah. Dan mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.